Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9 di SMP Negeri 1 Bungku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya, A. Hakikat dan teori kedaulatan. Pengertian kedaulatan. Kata daulat berasal dari daulah dalam bahasa Arab yang berarti tertinggi. Dengan demikian, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Menurut John Bodin, seorang ahli hukum dari Prancis, mendefinisikan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum. Sifat-sifat pokok kedaulatan menurut John Bodin terdiri atas: A. Asli, berarti tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. B. Permanen atau tetap, berarti ketetapan kedaulatan selama negara tersebut berdiri sekalipun pemegang kekuasaannya berganti. C. Tunggal, berarti satu-satunya kekuasaan tertinggi negara yang tidak dibagi atas diserahkan kepada badan-badan lain. D. Absolut atau tidak terbatas, berarti tidak adanya pembatasan oleh pihak lain. Jenis-jenis kedaulatan. A. Kedaulatan ke dalam adalah kewenangan suatu negara untuk mengatur negaranya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Hal ini berarti kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Kedaulatan keluar adalah kewenangan suatu negara untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Tentunya untuk kepentingan kemajuan negaranya tanpa adanya intervensi dari negara manapun. Jenis-jenis teori kedaulatan. A. Teori kedaulatan Tuhan. Dalam teori ini, raja atau penguasa dipandang sebagai utusan Tuhan atau dewa dan memperoleh kekuasaan darinya. Teori ini berlaku di Mesir kuno, kekaisaran di Tiongkok, dan kerajaan di Jawa pada zaman Hindu, menganggap raja sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Agustinus, Thomas Aquino, dan F. Hegel. B. Teori kedaulatan raja. Teori ini merupakan perkembangan dari teori kedaulatan Tuhan, di mana raja dianggap sebagai bayangan Tuhan. Raja harus memiliki kekuasaan mutlak dan tak terbatas agar negara menjadi kuat, serta rakyat harus rela menyerahkan hak asasi dan kekuasaan secara mutlak karena raja ada di atas undang-undang. Contoh yang menganut teori ini Prancis pada Raja Louis ke-14. Peletak dasar teori ini adalah Niccolo Machiavelli dan dikembangkan oleh Thomas Hobbes dari Inggris. C. Teori kedaulatan hukum. Menurut teori ini, kekuasaan berasal dari hukum yang berlaku, di mana negara bertugas melindungi hak asasi manusia yang tidak berhubungan dengan urusan sosial ekonomi masyarakat. Negara juga berkewajiban mewujudkan kesejahteraan dan semua tindakan negara harus berlandaskan hukum. Pelopor teori kedaulatan hukum diantaranya Hugo de Groot, Crabbe, Immanuel Kant, dan Leon Dagwitt. D. Teori kedaulatan negara. Menurut teori ini, kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Teori ini pernah diterapkan di Rusia dan di Jerman pada masa Hitler.
Peletak dasar teori ini antara lain John Budin, F. Hegel, dan G. Jelin. Teori kedaulatan rakyat. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam teori ini adalah rakyat. Sebagian hak-haknya diberikan untuk kepentingan bersama. Ciri dari teori ini adalah konstitusi dapat menjamin hak asasi manusia. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Montesquieu dan J.J. Rousseau. Demikian video pembelajaran tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa jadilah siswa yang semangat, cerdas, ceria, dan bermartabat. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.